sebentar. Awak mau tanya sama kau. Silakan. Kau yakin? Yakin? Kau tidak main-main atau hanya sekedar mengikuti rasa sentimental kau kan? Terlalu cepat kau melangkah, Den. Srul, gua nggak doyan mikir, nggak pinter ngomong kayak lu, dan nggak punya kesempatan sebanyak orang lain. Kalau gue pakai standar orang lain, gue pasti gagal. Jadi kau memakai standar kau sendiri untuk melakukan ini? Begitulah. Apapun resikonya? Hah? Emang apaan risikonya? Alah, ya udah. Kalau kau tak bisa melangkah sebagai orang pintar, melangkahlah sebagai pemberani yang tak kenal rasa takut. Lu dampingin gue terus kan? Ya, awak akan dampingi kau sampai kau lolos memasuki lubang jarum tuh. Bagus. Kita lanjut kan? Hah? Iya, lanjutlah. Oke. OMG, hello. Mantan pacar datang. Gue mesti gimana nih? Ya nggak gimana-gimana. Emang harus gimana? Gue ngantuk tidur dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain, Bang? Biasa kungfu kecil-kecilan, ngelancarin peredaran darah. Apa kabar Om Wijoyo? Zam. Bro, beresin. Roy, kursi, beresin. Silakan duduk. Mana Ibu? Aduh. Ya, Mas. Ayo. Kayaknya teh poci oke nih ya. Itu minuman asli Indonesia. Ditunggu teh pocinya dengan tidak sabar. Pakai martabak pas tuh ya. Oh, combination apa tuh? Perfect. Apa? Perfect combination. Bro, don't bengong-bengong aja. Go make some tea and martabak. Siap, Bos. Emang kita punya poci? Harus cari pinjaman. Martabaknya? Encang nggak ngasih duit. Udah pasti pakai uang toh. Cang gua paling dah nggak punya duit baik kaya. Udah, ayo. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Gula darah stabil, jantung normal. Wow, rajin olahraga ya sekarang? Alhamdulillah rutin. Catur. Kalau Om Wijoyo olahraganya apa? Angkat telepon. Ya, seringnya sih angkat bicara. Mama seneng banget. Mas Wi bisa ngelucu juga kan? Alhamdulillah, kita masih dikasih kegembiraan sama Allah di awal silaturahim ini. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana tuh ceritanya soal bulan madu? Itu habis dari Bangladesh terus ke Afghanistan kan? Gitu kan? Loh, kok ke Afghanistan? Emangnya mau nonton perang? Azam ngomongnya begitu. Gini. Kita itu kan ke Roma, terus ke Barcelona, ke Istanbul, terus ke Madinah. Nah, terakhir kita ke Mekah. Subhanallah. Sekalian umroh dong. Ya, begitulah. Waduh. Ya. Maaf, tidak sesuai rencana. Pocinya masih lembek.
Jadi diganti dengan teh gelas beling saja. Iya, iya. Silakan menikmati. Monggo dijalan. Ada Udin, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis dari mana nih? Ini Bun, kebetulan tadi sore saya apel di gubernuran. Terus maghriban di panti asuhan, sholat isya di Istiqlal. Terus saya kemari dah. Pak Jalalnya ada, Bu? Lagi lagi keluar bang. Tapi tadi sih masih di sini. Oh ya, kebetulan kami mau menitipkan ini saja, Bu. Ayam goreng tulang lunak. Nah, kebetulan Udin itu ingat kalau Pak Jalal tuh suka kali ayam goreng. Ya, Din ya? Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya bang. Nanti saya sampaikan. Oh iya, tolong diingetin juga ke Om Jalal ya Bun. Kalau keluar malam hati-hati, lagi musim ular. Apaan sih lo, Din? Ada orang ganteng. Bawa apaan tuh? Ayam goreng kesenangan Om Jalal. Lu bisa ngebedain nggak sih ayam goreng sama martabak? Waduh, maaf, salah bawa dong kalau gitu. Tumben pakai baju begituan lo. Habis disunat. Papa, ada-ada aja sih. Tunggu ya, sebentar. Saya ambilin piring. Pak Jalal, kami datang membawa maksud. Insya Allah maksud kami ini adalah maksud yang baik. Maksud apa? Baik buat lo belum tentu baik buat gue. Baik buat semuanya. Ya. Awak mewakili sahabat awak Udin untuk menanyakan mengenai keponakan bapak yang bernama Kalila. Apakah saat ini Kalila sedang menjadi istri orang? Belum. Apakah sedang dalam pinangan atau lamaran seseorang? Hampir. Gak boleh bohong, Pak. Mestinya sih udah ada yang ngelamar. Ya gua orangnya. Kita nggak main-main dalam hal ini, Pak. Belum ada yang ngelamar ponakan gue. Ya, untuk sementara cukuplah kalau begitu.
Bagaimana, Din? Cukup. Udin akan persiapkan segala sesuatunya. Setelah itu, saya kembali lagi. Ya, Bro. Salim. Salim. Badan papa lemas, Ma. Perbanyak sholat istiqoroh, Pak. Kita nggak boleh salah langkah dalam hal ini. Bang Udin mau ngelamar Kalila? Belum. Lo harus mulai menentukan pilihan, Kak. Saya ingin sembelihan akekahan untuk anak saya ditangani oleh orang yang mengerti halal haramnya, Bang. Insya Allah, Zam. Insya Allah. Gue akan siapkan pisau terbaik gue. Dan gue pilihkan kambing terbaik buat keponakan gue. Nah, nanti kalau insya Allah istri saya melahirkan, tolong Bang Jack juga yang menangani akikah anak saya, ya? Siapa yang hamil? Saya, Bang Jack. Sudah 1 bulan. Kok bisa? Alhamdulillah. Kok bisa barengan sama ponakan saya si Arifin? Bininya juga lagi hamil sekarang. Sebulan. Subhanallah. Selamat ya, selamat. Barakallah. 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 Nangis, Cang. Tadi kita cerita-cerita soal perjuangan Rasulullah. Begitu banyak kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh beliau, tapi beliau tetap istiqomah menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terus gue jadi terharu. Gue terharu. Gue jadi ingat terus sama Makkah Al-Mukarramah. Oh. Emang Tante Widya hamil, Cang? Iya, udah sebulan. Nikmati aja perasaan sendu itu sendiri, Cang. Tapi nggak perlu nangis juga, keles. Iya. Lu ngomong apa? Cengeng. Domino! Lu mau ngebales gue? Ngantuk, mau tidur, Cang.
Jangan tanggung-tanggung kalau mau ngebales gue. Sini! Ya Allah. Bukan cuman air bersih, Pak. Bumbu dapur juga sering hilang. Tahu dari mana kalau yang nyuri bumbu dapur itu Nevega? Ada tapak sendal dia, Pak, di dapur saya. Taunya itu sendal dia gimana? Emang ente hafal sendalnya Nevega? Sendalnya gede sebelah. Itu salah satu ciri khas yang orang lain banyak nggak tahu. Tolong deh, Pak, gimana caranya supaya hidup kami kembali tenang? Gimana, Pak? Ya kalau mau tenang tinggal di bulan. Tidak ada yang ganggu. Bahkan nyamuk pun tidak ada. Di bulan nggak ada nyamuk, Pak. Mau dibahas? Nggak perlu. Yang jelas, 2 veteran itu harus dikontrol dan harus mau dikontrol. Alasan yang bisa kita pakai untuk masuk ke dalam kehidupan pribadinya adalah percobaan bunuh diri Mbah Vega. Betul, Pak. Saya setuju. Tapi betul kan dia mau bunuh diri? Kami berdua yang bantu nyelamatin, Pak. Malahan ada Nevegi sempat motret kita waktu lagi kejadian. Ada di HP-nya, Pak. Nanti kita tanyain aja. Zaman makin aneh. Kakaknya mau bunuh diri malah dipotret. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Masuk, Nek. Silakan duduk. Ya. Lagi ngaduin kita ya? Ini demi kepentingan bersama, Nek. Ada masalah apa lagi, Pak RW? Ada air hilang? Pohon gundul? Bumbu dapur hilang? Nggak ada yang terbukti kok. Soal bunuh diri. Nek Vega telah melakukan percobaan bunuh diri dengan mengikat lehernya dengan selang. Jelas itu mengkhawatirkan lingkungan. Siapa yang mau bunuh diri, Pak? Ya dirimu. Masa sih? Buktinya ada, Nek. Di HP-nya Peggy tuh. Udah mati aja, istighfar. Astagfirullahaladzim, Nek. Lepasin. Nggak baik mati dengan cara begini, Nek. Nek, ayo lepasin. Jangan, Nek. Nek, lepasin, Nek. Ya Allah. Ya Allah. Nek. Ya Allah. Ya Allah. Nek, kenapa dipoto? Buat dokumentasi, buat keluarga. Biar pada tahu nih cewek doyan bunuh diri. Coba lihat handphonenya. Passwordnya apa? Cantik-cantik kucing dapur. Beneran loh. Fotonya taruh di mana, Mbak? Pakai nanya. Nggak pernah punya handphone ya? Ah, ini dia foto-fotonya. Nih. Tidak ada yang bisa dibantah lagi, Mbak. Percobaan bunuh diri terekam sendiri oleh kamera adikmu. Yang mau bunuh diri itu siapa, Pak RW? Justru saya yang akan dibunuh oleh Maulana dan istrinya. Hah? Kok nenek nuduh gitu sih? Justru kita nyelamatin nenek. Waduh, jangan fitnah begitu dong, Nek. Semuanya minta fakta. Saya kasih fakta. Semuanya lihat baik-baik foto itu. Siapa yang pegang selang? Maulana dan istrinya. Itu
Karena Maulana sedang mengikat leher saya, Bung. Astagfirullahalazim. Kan nenek sendiri yang ikat. Coba lihat di HP-nya tuh. Lihat tuh. Tuh, nenek sendiri kan yang pegang selangnya. Tuh, lihat. Ya kan? Justru itu saya lagi berusaha melepaskan selang itu. Lihat wajah saya di situ. Kelihatan tersiksa kan? Pak RW, coba diulang. Berdasarkan foto ini percobaan bunuh diri atau percobaan pembunuhan? Kali ini saya yang skakmat. Foto itu tidak bisa dijadikan bukti apapun. Karena bisa ditafsirkan apa saja. Kasus ditutup. Itu dia, dari kemarin saya cari-cari sampai sekarang belum ketemu, Pak. Iya, saya telepon kagak diangkat-angkat, saya SMS kagak dibales. Iya, dua-duanya tuh, si Udin sama si Asrul. Setahu abang, si Udin serius apa enggak mau sama Kalila? Ya, serius banget, Pak. Sebetulnya semua itu tergantung sama Kalila juga. Saya sih cuma mengawal sambil membimbing. Nah, menurut abang, si Udin layak nggak mendampingi Kalila? Secara apa dulu nih? Ya kalau secara ekonomi, pasti dia ngeblangsak. Ini secara agama, Bang. Ya secara agama si Udin ini ya kelihatannya kayak orang-orang kebanyakan. Nah terus kelebihannya apa, Bang? Ini demi kepentingan kita juga. Kelebihan si Udin itu cuma kesetiaan, Pak Jalal. Pertama, dia setia sama agamanya. Dari dulu nggak pernah ganti-ganti, satu aja. Terus setia sama yang namanya pramuka. Padahal udah banyak orang kagak ngerti lagi apa itu pramuka. Nah, terus setia sama pertahanan sipil. Nah, abang belum jawab pertanyaan saya semalam. Sosok Udin termasuk yang abang rekomen nggak? Segila-gilanya saya, Bang. Saya mencoba untuk tetap fair, adil terhadap semua calon pendamping Kalila. Itu dia yang lagi saya pengen cari tahu lebih dalam, Pak Jalal. Jadi makanya saya pengen ketemu. Saya pengen menatap langsung matanya waktu dia ngomong. Lihat ekspresinya kayak gimana, terus gerak-geriknya kayak gimana. Nah, jadi gini deh. Ntar kalau saya udah ketemu sama dia, saya update informasinya ke Pak Jalal. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Dek. Iya, Bang. Tolong lu cariin si Bang Udin sama Asrul ya. Terus suruh dia kemari. Bilang gue tunggu di sini. Kalau masih kagak mau, lo seret sama rumah-rumahnya ke sini. Iya, Bang. Apa sih maunya si Udin? Dikasih jalan, ngilang. Ya Allah, berikanlah jodoh yang baik untuk putri kami. Dekatkanlah jika dia jauh. Mudahkanlah jika sulit. Amin ya Rabbal Alamin.
Astagfirullah. 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 Ya Allah, petunjukmu sangat mengejutkan. Kenapa harus Udin, ya Allah? Hamba tidak mengerti. Ataukah hamba salah tafsir? Ayah, ciluk, bah. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak. Ini pasti godaan syaitan dalam doa gue. Iya, pasti syaitan. Ngapain juga kita mendatangi panggilan dia? Kalau panggilan sholat, wajib kita datang. Seharusnya kita yang marah, Din. Bukan dia yang marah. Memanggil orang macam donatur yang marah sama caleg gagal. Apa kurang jelas pesan kita ke dia? Telepon nggak diangkat, SMS nggak dibales. Harusnya dia mikir dong bahwa dia telah melakukan kesalahan yang bikin kita marah. Hatinya itu sudah dipenuhi oleh rumput liar yang membuat gatal jiwa. Kasih sayang sudah lepas dari tangkainya. Kebencian pun jatuh menjegal langkah kau. Sama sekali gue nggak nyangka. Soket gue. Orang yang udah gue anggap abang sendiri, teganya menjaga jalan takdir gue. Kita sering sujud bersama, makan bersama, berjamaah, tertawa bersama, menangis beramai-ramai, tapi semua itu tak ada lagi artinya. Kasar amat sih bang. Lo mau yang halus? Gua ada banyak. Sentilan apa kepretan? Lihat kan, Din? Udah hilang rasa kasih sayangnya, Din. Udah jangan banyak gaya deh lo. Dari kemarin gue cariin lo berdua kagak ketemu. Makanya gue panggil lo ke sini. Ini buat kepentingan lo juga. Abang mau bicara sama siapa? Nih sama yang mungil nih. Emang mau ngomong apa? Soal Kalilah. Jadi gue perlu ngobrol berdua secara mendalam sama lo. Gue pengen kasih masukan-masukan soal agama. Serul. Bicara mendalam dan masukan-masukan agama, itu biasanya diberikan kepada orang yang gagal. Atau yang akan terlihat gagal. Kenapa gagal? Ya karena ada yang jegal. Lo berdua jangan pada gila deh ya. Gue nih kemari buat kepentingan lo. Abang gak usah urusin Udin. Udin cuma orang rendahan. Udin gak selevel sama cewek manapun. Wassalam. Bang, awak akan dampingin Udin, Bang. Den! Pasti ada yang salah nih. Pasti ada yang salah. Beneran gak mau kerja di perusahaan besar? Ya pengen sih mas. Tapi urusan di sini, saya nggak bisa diemin. Saya nggak bisa ninggalin Bang Jack dengan permasalahan di musola ini. Bang Jack baik-baik aja. Nggak ada yang ngebahayain dia. Bukan itu mas. Semua peristiwa di sini terlalu indah untuk saya. Air busuk. Antri air di musola yang tidak pernah disolati oleh mereka. Antri air di rumah Pak Jal yang tadinya diboikot oleh mereka. Hal-hal seperti ini terlalu menarik untuk membiarkan Bang Jack mengalami sendirian. Tahu dari mana? Bang Jack betah tinggal sendiri di musola ini bertahun-tahun. Pasti karena merasakan kenikmatan itu. Mas Arjam, ini daftar harga kambingnya dan ukurannya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita ngecek ke sana. Makasih mas.
Mas Azam, gimana yang itu? Itu apa, Mas? Nggak jadi ah. Malu. Biar Mbak Kalila aja. Kalila. Urusannya kok ke sana? Ini urusannya apa sih, Mas? Enggak ah. Nggak apa-apa. Cuma sedikit kok. Nanti aja kalau sudah ada. Geli tahu. Jangan cengar-cengir aja, Mas. Ada urusan apa? Malu ah. Dari tadi malu-malu mulu. Yang denger juga ikut sebel jadinya, Mas. Soal itu Mas Azam. Soal air sama sayuran. Air apa, Mas? Itu yang untuk Nak Vega. Udah saya sampaikan ke Nak Vega. Sementara pakai duit saya dulu. Alah, jadi malu aku. Ini apa hubungannya sama saya sih, Mas? Alah, pura-pura nggak tahu. Kan Mas Azam yang nyuruh. Saya nggak nyuruh apa-apa, Mas. Loh, Mbak Kalila yang bilang gitu. Kalila. Assalamualaikum. Kamu di mana? Aku di musola. Iya, aku tunggu ya. Assalamualaikum. Loh, jadi Mas Azam nggak tahu menang soal itu? Enggak. Bangun. Belin banget sih gayanya. So imut. Oh iya, Mas. Udah ada kabar dari teman Mas Azam soal air bau yang lagi melanda kampung kita? Besok teman saya ngasih kabar. Kejadian kayak gini pernah terjadi di beberapa daerah. Mungkin ada kesamaan. Yang jelas, kampung ini lagi diadab. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus diazab, Mas? Ustadz Ferry yang bisa menjawab. Karena ilmunya sudah nyampe. Sederet ini airnya bau semua, Pak Ustadz. Airnya ngambil dari mana? Ya gantian. Kadang ambil air di musola, kadang ambil air di sumurnya Pak Haji Jalal. Sebetulnya saya agak malu, Pak Ustadz. Nggak usah berpikiran buruk, Om Jerry. Pak Jalal orangnya asik-asik aja. Dia emang suka ngeledekin orang. Tapi nggak lebih dari itu. Kalau Om Jerry mau ngambil air, ya ambil aja. Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Paling tebelin kuping aja bentaran. Nah, Pak Ustadz, Bu Ustadz, mau disuguhin apa nih? Makasih, tapi... Saya tahu keadaan di rumah Om Jerry. Dan saya nggak pengen bikin Om Jerry berdosa. Kok gitu? Maksudnya apa Pak Ustadz? Om Jerry kan lagi kesusahan. Kalau sampai nggak bisa melayani tamu dengan baik, atau nggak bisa memberikan suguhan yang layak, saya khawatir Om Jerry terjatuh dalam dosa. Oh gitu Pak Ustadz? Rasulullah yang ngingetin tuh. Terus gimana dong? Kita saling tahu diri aja dan saling berkirim salam. Tamu yang baik tidak akan ngeberatin tuan rumah. Bu Ustadz, Pak Ustadz, Loli. Aduh, gimana nih Bu Ustadz? Tolongin Loli dong. Ada apa Loli? Lol, persoalan lu ini boleh didengar orang lain nggak?
Tenang, Lol, tenang. Silakan duduk. Tuan rumahnya udah ikhlas kok. Kalau ruangan depannya kita pakai untuk ngobrol. Duduk. Iya. Loli pengen kerja lagi di rumahnya Bu Jalal, Pak Ustadz. Ya udah ngomong aja sama dia. Lamaran Loli ditolak, Bu. Wah, pakai surat lamaran segala. Untuk menunjukkan keseriusan Loli, Pak Ustadz. Terus saya mesti ngapain? Tolongin Loli, Bu Ustadz. Loli pengen kerja lagi di sana. Kenapa harus ke rumah Pak Jalal lagi? Kan keluarga Pak Jalal udah nggak nerima lo. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Loli merasa aman kerja sama mereka. Ya, buat bantu-bantu menjaga iman Loli. Tapi Loli aja sampai sekarang belum mau pakai jilbab. Masih mending, Bu Ustadz. Kalau kerja di tempat lain, mungkin sekarang Loli udah pakai rok mini. Ya udah, biar saya obrolin sama mereka. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Ustadz, Pak Ustadz. Oh iya, Bu Ustadz. Nanti kalau udah ada kabar, tolong SMS Loli ya, Bu. Ibu nggak punya nomor kamu. Oh, beres. Nanti Loli miss call ke Pak Ustadz. Kamu punya nomor Pak Ustadz? Ada, Bu. Punya, alhamdulillah. Dapat dari mana? Ya nyarilah dari sana-sini, Pak Ustadz. Nomor ibu punya? Enggak. Berapa, Bu? Nanti minta aja sama Pak Ustadz. Oke, sip. Oh iya, Bu Ustadz. Tadi Loli ke rumah, kosong. Kebetulan pintunya nggak dikunci. Ya, daripada Loli nganggur, ya udah Loli beres-beres aja, bersih-bersih rumah. Udah Loli pel semuanya, Bu. Ya udah kalau gitu Loli permisi dulu. Ya, mari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantes Bu Jalal gerah sama dia. Kelakuannya so akrab. Tapi jujur aja sih, gampang bikin salah sangka. Murid cewek papa ada yang kayak gitu nggak? Pasti banyak ya. Ada nggak ya? Papa malah lupa. Kirain tahu. Kalau tahu, berarti sempat merhatiin ya. Pulang yuk. Ayo dah. Om, pulang dulu ya Om. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sendiri aja nih. SMS dari kamu pakai nomor baru. Saya nggak punya nomor baru dan saya nggak pernah SMS kamu kayak begitu. Masa sih? Terus ini siapa dong? Jangan-jangan. Stop. Jangan biasakan berkata jangan-jangan. Setan senang bersembunyi di balik kata-kata jangan-jangan, barangkali, mungkin, sepertinya, atau semuanya yang tidak kuat pijakannya. Mau dipanjangin ya urusannya? Nggak usah. Biar saya bayar aja. Toh air dan sayuran sudah diterima sama Nenek Vega kan? Iya, Mas. Aku aja. Ini Mas. Makasih, Mbak. Aku harus belajar mencari pijakan yang kuat tanah yang labil ini. Bagus. Kita bersihin tempat wudhu yuk. Yuk, ayo. Juga harus ke kantor.
Siap. Zam, aku sedang mulai memilih. Jaga kehormatan kamu, keimanan kamu. Cukup berikan tanda-tanda kepada orang itu. Selebihnya, kamu duduk diam, menunggu bersama Allah di tempat kamu yang suci. Tapi aku takut. Aku udah terbiasa sama kamu. Dekat-dekatlah dengan Allah. Nanti Allah yang akan membuang semua sifat-sifat yang Dia tidak sukai dari kamu. Allahu Akbar.